Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita semua. Dan tidak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pagi hari ini saya Anissa Maharani yang akan berperan sebagai moderator. Dan topik yang akan kita bahas pada presentasi hari ini adalah tentang pengertian CBIS dan contoh-contohnya. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Fatur Rahman yang akan menjelaskan materi 1 dan 2. Yang kedua, ada Elvan Dito yang akan menjelaskan materi 3 dan 4. Dan yang ketiga, ada Aulia Alsaf Salsabila yang akan menjelaskan materi 5 dan 6. Baiklah, tidak perlu menunggu lama, mari simak penjelasan materi dari kelompok kami. 1. Pengertian CBIS. Computer Based Information System yang biasa dikenal dengan CBIS ini adalah segala hal melibatkan teknologi informasi yang digunakan oleh orang sesuai dengan aturan dan protokol yang ditetapkan. Computer Based Information System atau CBIS atau dalam bahasa Indonesia disebut juga Sistem Informasi Berbasis Komputer merupakan sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. 2. Sejarah CBIS. Sistem informasi telah digunakan selama berabad-abad. Misalnya, mereka digunakan oleh pedagang, tentara, bahkan pemerintah untuk mencatat transaksi serta melacak pengeluaran dan lain-lain sebagainya. Meskipun berbagai alat yang sudah ada seperti sempoa dan kalkulator dasar yang menyederhanakan prosesnya, butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan untuk mendapatkan jawaban yang kompleks. Tidak sampai munculnya komputer canggih, bahwa sistem informasi menjadi dinamis dan mampu memberikan jawaban yang cepat. Lahirnya Computer Based Information System setelah komputer praktis pertama dikembangkan, CBIS pun mulai dipekerjakan oleh perusahaan yang ingin merampingkan proses akuntansi mereka. Seiring dengan kemampuan komputasi dan kemampuan untuk menyimpan data yang dikembangkan secara elektronik, organisasi dengan cepat menyadari manfaat teknologi informasi berbasis komputer yang dapat memberikan informasi untuk memandu terciptanya keputusan. Secara bertahap, organisasi mengembangkan CBIS atau Computer Based Information System terintegrasi yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan memantau kinerja suatu organisasi hingga sekarang saat ini. Yang ketiga, tujuan CBIS. Tujuan utama CBIS adalah sebagai solusi perangkat lunak untuk akuntansi, penggajian, manufaktur, pembelian, dan distribusi, serta lain sebagainya. Tren terbarunya adalah bagi organisasi untuk mengintegrasikan solusi software atau perangkat lunak mereka yang terpisah, sehingga memungkinkan bagi manajemen untuk memantau apa yang terjadi di mana saja dalam organisasi secara real time. CBIS adalah langkah signifikan dari sistem lama yang menggunakan proses harian, mingguan, dan bulanan untuk memperbarui file. Kemudian yang keempat, manfaat CBIS. Adapun beberapa manfaat dari penggunaan CBIS adalah: yang pertama, penghematan waktu atau time saving. Yang kedua, penghematan biaya atau cost saving. Yang ketiga, peningkatan efektivitas atau effectiveness. Yang keempat, pengembangan teknologi atau technology development. Yang kelima, pengembangan personil akuntansi atau accounting staff development. Dan contoh dari CBIS. Komponen CBIS yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware, di mana perangkat keras ini merupakan seluruh bagian yang berbentuk fisik pada
perangkat komputer, baik itu input device, proses device, ataupun output device. Namun perangkat keras ini bisa juga berupa single PC ataupun multiframe. Contoh dari hardware ini ada mouse, keyboard, monitor, dan masih banyak lainnya. Yang kedua ada software atau perangkat lunak, di mana software ini merupakan data yang sudah diformat dan simpan sehingga dapat terbaca oleh perangkat komputer. Contoh dari software itu ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga ada data. Data merupakan sebuah fakta baik dalam bentuk teks, grafik, ataupun angka yang dapat direkam dan memiliki arti khusus. Yang keempat ada prosedur, yaitu petunjuk atau aturan yang dibuat untuk menggunakan sistem informasi tersebut. Yang kelima ada pengguna, yaitu orang-orang yang menggunakan sistem informasi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu contoh dari CBIS, yang yaitu sistem informasi akuntansi atau yang biasa kita kenal dengan SIA. Jadi SIA ini adalah suatu sistem yang bertugas untuk mengumpul data dan menyimpan aktivitas yang berhubungan dengan perusahaan, lalu mengubah data tersebut menjadi sebuah informasi serta menyediakan informasi tersebut bagi pemakai dalam dan juga luar perusahaan. SIA ini